Halo semua, nama gue Zevanya, gue mahasiswa jurnalistik semester 2. Video ini gue buat sebagai rekomendasi sekaligus review salah satu film drama kriminal terbaik yang ada adegan tembak-tembakan, kejar-kejaran mobil, sampai ledakan CGI, tapi bisa bikin kalian deg-degan. Film berjudul Spotlight, film tahun 2015 arahan sutradara Tom McCarthy yang berhasil meraih 2 penghargaan paling bergengsi di Oscars 2016. Best Original Screenplay, dan yang paling utama Best Picture alias film terbaik. Dibintangi oleh jajaran aktor dan aktris kelas atas seperti Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, dan Stanley Tucci. Film Spotlight adalah bentuk apresiasi luar biasa sekaligus refleksi kritis di dunia jurnalistik investigasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita review Spotlight. Cerita film ini berlatar tahun 2001 di kota Boston, Amerika Serikat. Semuanya dimulai waktu kantor berita The Boston Globe kedatangan pimpinan redaksi baru mereka bernama Marty Baron. Sebagai orang luar yang bukan asli Boston, Baron melihat kota ini dengan pandangan yang berbeda. Suatu hari, Baron membaca kolom kecil tentang kasus pelecehan anak oleh seorang pastor lokal. Dia merasa ada yang aneh dan langsung menugaskan tim khusus bernama Spotlight. Mereka bukan tim jurnalis biasa yang hanya mengejar berita harian untuk tayang besok. Tetapi Spotlight ini tim khusus yang hanya terdiri 4 orang, dipimpin oleh Robbie dan 3 orang lainnya, Michael, Sasha, dan Matty. Tim Spotlight ini biasa bekerja berbulan-bulan bahkan setahun hanya untuk mendalami satu kasus besar. Awalnya, tim ini mengira mereka hanya akan mengungkap 1 atau 2 oknum pastor nakal. Tetapi, begitu mereka mulai mengetuk pintu demi pintu rumah para korban dan membongkar arsip lama, mereka sadar kalau mereka lagi berhadapan dengan sebuah konspirasi sistemik yang mengerikan. Institusi Gereja Katolik di Boston ternyata sudah bertahun-tahun menutupi kasus pedofilia ini secara rapi dan terstruktur. Nah, kalau ngomongin soal adegan paling berkesan atau scene paling epic di film Spotlight ini, menurut gue ada satu scene yang terletak di pertengahan film dan intensitasnya ini luar biasa banget. Jadi, Rezendes baru saja memegang dokumen pengadilan yang valid banget, yang membuktikan kalau Uskup Agung Boston sebenarnya tahu soal pelecehan ini tetapi malah memilih abai. Sebagai reporter yang menggebu-gebu, Rezendes teriak frustasi. Choice, Robbie. If we don't rush to print, somebody else is gonna find these letters and butcher the story. Joe Quimby from the Herald was at the freaking courthouse. Dia takut kalau berita ini kedahuluan media lain atau dokumennya malah disita lagi. Tapi, apa kata Robbie? Dengan sangat tenang namun tegas, Robbie menahan berita itu. Barron told us to get law. This is law. Barron told us to get the system. We need the full scope. That's the only thing that will put an end to this. Then let's take it up to Ben, let him decide. We'll take it to Ben when I say it's time. It's time, Robbie. It's time. They knew, and they let it happen. 2 kids. Okay? It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope. You finished? Yeah, I am. This is bullshit. Adegan ini tuh juara banget. Di sini kita diperlihatkan kontradiksi idealisme yang nyata. Rezendes mewakili sisi emosional kita yang ingin kejahatan untuk segera dihentikan. Sementara Robbie mewakili akal sehat jurnalis senior yang merasa kalau beritanya dirilis setengah-setengah, institusi sebesar gereja akan gampang banget cari kambing hitam dan kasusnya bakal menguap begitu aja. Karena film ini berhasil mengupas tuntas cara kerja wartawan, gue sebagai mahasiswa jurnalistik ingin membedah kode etik jurnalistik apa saja yang diterapkan di film Spotlight. Pertama, verifikasi berlapis. Tim Spotlight menolak mentah-mentah menerbitkan berita yang hanya bermodalkan asumsi atau desas-desus. Mereka melakukan cross-check data secara gila-gilaan, mulai dari mencocokkan dokumen pengadilan, menelusuri buku direktori tahunan gereja, hingga melacak kode internal seperti cuti sakit untuk membuktikan pola pemindahan pastor bermasalah. Mereka benar-benar bekerja mengutamakan kebenaran mutlak di atas kecepatan cetak. Kedua, independensi dari tekanan institusi. Di masa itu, Gereja Katolik di Boston adalah institusi yang sangat berkuasa dan punya pengaruh politik yang kuat.
Banyak pihak termasuk tokoh masyarakat yang mencoba menekan dan membujuk redaksi untuk menghentikan kasus ini demi menjaga nama baik kota. Tapi pers di film ini menunjukkan bahwa mereka tetap independen, objektif, dan tidak gentar pada intervensi penguasa demi mengungkap kebenaran publik. Ketiga, menghindari prasangka dan tidak menghakimi. Saat mewawancarai narasumber, terutama para korban pelecehan, jurnalis di film ini seperti karakter Sasha Pfeiffer menunjukkan sikap yang sangat profesional. Mereka mendengarkan tanpa menghakimi masa lalu atau kondisi psikologis korban. Mereka murni mengumpulkan fakta tanpa menyisipkan prasangka pribadi. Dan yang terakhir, melindungi identitas korban. Tim Spotlight sangat berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan informasi sensitif dan identitas para korban yang trauma. Mereka memastikan bahwa ketika berita besar ini terbit, fokus utamanya adalah membongkar kejahatan sistemiknya, bukan malah mengeksploitasi nama atau kehidupan pribadi korban demi sensasi belaka. Fakta menarik dari film Spotlight, akurasi karakternya. Jurnalis asli The Boston Globe sampai merinding pas nonton film ini karena para aktornya meniru mereka dengan sangat detail. Mark Ruffalo bahkan meminta catatan asli milik Michael Rezendes dan meniru cara berjalannya secara persis. Mini musik dramatis. Sepanjang film ini, musik pengiringnya tuh minim banget. Sutradara sengaja melakukan ini supaya penonton fokus pada realitas pekerjaan wartawan yang sebenarnya membosankan. Hanya membaca ribuan dokumen, telepon sana-sini, dan ketuk pintu rumah orang. Tapi, justru dari sanalah ketegangannya muncul. Cameo tersembunyi. Para jurnalis asli yang memenangkan piala Pulitzer tahun 2003 ini sebenarnya sempat muncul sebagai figuran di latar belakang adegan Fenway Park. Dampak dari film ini dan tentunya dari investigasi aslinya sangatlah masif. Di akhir film kita diperlihatkan daftar panjang kota-kota di seluruh dunia yang ternyata juga mengalami skandal serupa setelah kasus Boston ini pecah. Laporan dari tim Spotlight memicu efek domino global. Korban-korban yang puluhan tahun bungkam karena takut akhirnya mulai berani bersuara. Hal ini tentunya memaksa Vatikan untuk merombak total kebijakan internal mereka terkait penanganan kasus pelecehan seksual. Lebih dari itu, di zaman sekarang di mana media digital penuh dengan berita clickbait yang terburu-buru, Spotlight mengingatkan kita semua, kenapa jurnalistik investigasi yang mendalam, yang memakan waktu lama, dan berbiaya mahal itu sangat penting demi menjaga keadilan di tengah masyarakat. Kesimpulannya dari gue, Spotlight bukan cuma sekedar film biografi yang bagus, tetapi film ini adalah sebuah pengingat tentang apa yang terjadi ketika orang-orang biasa menolak untuk menutup mata terhadap ketidakadilan di sekitar mereka. Rating dari gue untuk film ini 9/10, highly recommended, wajib ditonton sekali seumur hidup. Demikian video ini gue buat, terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.